Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah banyak yang join untuk kelas pada malam ini? Sudah Pak, ini tinggal Afri Pak, belum join Pak. Lagi terkendala sinyal. Oh ya, baik. Nanti kalau join akan Bapak konfirmasi saja biar menyusul ya. Baik, sebelumnya kita bahas, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, baik. Gimana kabarnya ini untuk semuanya? Alhamdulillah Pak, baik dan sehat. Alhamdulillah, semoga senang bisa bertemu kembali dengan Bapak pada penjas kali ini. Pak, ya Pak, antusias sekali Pak saya bertemu belajar dengan Bapak ini Pak. Nah, terima kasih Mas Jam dan teman-teman semuanya. Benar ini Mas Afri sudah join. Oke, jadi sebelumnya kita presensi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Mbak Rizky Nur Indah, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rizky. Mas Yazam. Hadir. Oh iya, dari tadi yang respon ya ini. Mas Raffi Yahya. Hadir Pak. Maaf Pak, mic-nya kameranya mati soalnya agak error Pak. Ya, nggak apa-apa Mas Raffi. Yang penting partisipasinya untuk pelajaran Bapak. Selanjutnya Mas Wida Duta. Cuman katanya mic-nya sama kameranya nggak bisa, Pak. Tapi Oh, hadir. oke, baik. Yang selanjutnya Mbak Febri Ayu bilang. Hadir Pak, mohon maaf tidak bisa on-cam karena jaringannya tidak stabil Pak. Ya, nggak apa-apa Mbak bilang. Yang terakhir Mas Afriansah. Apakah terkendala sinyal juga? Ya baik, nggak apa-apa. Yang penting sudah join semuanya. Semoga pada pelajaran virtual kali ini kedepannya tidak menjadi halangan untuk sinyalnya. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang teknik dasar dalam permainan bola besar. Permainan apa ini? Siapa yang bisa menebak? Mas Yaya mungkin? Basket bukan Pak? Bukan Mas Yaya, ini yang disepak Mas. Kalau basket bukan disepak. Oh, berarti sepak bola Pak. Ya, betul sekali Mas Yaya. Jadi pada kali ini Bapak hanya akan memberikan materi tentang teknik dasar passing dan kontrol dalam permainan sepak bola. Di sini siapa yang sering memainkan pemain sepak bola ini atau mungkin sudah ikut klub untuk tim untuk berlatih untuk mewujudkan mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional. Ini Mas Mbak Yayam. Rizky Zam-zam, Pak. Pak. Oh, Mas Yayam ini. Iya. Ya, Mas Yayam. Untuk teknik passing itu alangkah baiknya yang menjadi awalan itu yang baik bagaimana Mas Yayam? Sebelum Bapak menuju ke penjelasan yang akan Bapak lanjut jelaskan. Passing kaki dalam atau kaki luar atau kaki Pak? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Bapak hanya akan memberikan passing menggunakan kaki bagian dalam saja Mas Yayam. Karena kalau yang lain itu menyusul. Silahkan untuk Mas Yayam. Mungkin Baik Pak. perkenalannya gimana? Jadi setahu saya untuk passing menggunakan kaki bagian dalam, kaki penyeimbang berada sejajar di samping bola Pak. Untuk perkenaan bola pada bola bagian tengah dan perkenaan kaki adalah pada kaki bagian dalam Pak. Dan sirkulasi bolanya menyusur ke tanah serta ada follow throw-nya Pak. Ya, ini sudah menuju ke lebih lengkap tepatnya dalam teknik dasar passing itu sendiri ya, karena
dalam passing itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak asal-asalan dalam melakukannya. Sehingga ini juga memberikan dampak kalau kita melakukan passing dengan benar, maka kita bisa dijauhkan atau terhindar dari cedera. Sedangkan kalau kita asal-asalan menendang melakukan passing tersebut, ya kita mungkin bisa mudah terkena cedera. Untuk selanjutnya penjelasan kontrol juga sudah memahami untuk Mas Yayam atau yang lain. Ya, saya kira sudah paham ya. Oke, lebih jelasnya Bapak akan menayangkan sebuah video atau tutorial yang bisa dikatakan tutorial tentang teknik dasar passing dan kontrol dalam sepak bola. Oke, Bapak langsung share screen saja. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Coba. Ya, baik. Bapak minta kalian bisa memperhatikan ya, karena di setiap tengah video Bapak akan jeda dan Bapak akan melanjutkan dengan penjelasan atau penambahan yang kurang ada di video ini. Halo guys, di sini saya akan memperagakan tentang teknik dasar passing dan kontrol dalam sepak bola. Oke, simak video berikutnya. Dalam melakukan passing, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat dilakukan dengan baik dan benar. Yang pertama, posisi badan. Saat melakukan passing, posisi badan harus tegak lurus, serta pandangan lurus ke depan. Bisa dilihat posisi badan peraga tersebut sudah tegak lurus, serta pandangannya sudah lurus ke depan. Hal ini harus diperhatikan, karena apabila posisi badan terlalu jauh ke belakang dari posisi bola, maka perkenaan bola yang akan ditendang tidak pas, sehingga arah bola tidak menentu. Nah, jadi pada badan yang tegak lurus ini selain yang dijelaskan dari video tersebut juga menunjukkan bahwa jika posisi badan kita terlalu tepat di atas bola, maka passing yang akan kita lakukan itu bisa dikatakan luput atau jauh dari sasaran, sehingga kita bisa tergelincir karena bola yang kita perkenaannya di atas bola. Jadi kaki ayunya tidak pada perkenaannya. Oke, dilanjut. Mengapa arah pandangan harus lurus ke depan? Karena dalam sepak bola sekarang, setiap pemain harus dituntut untuk bisa berpikir cepat dan menentukan kemana arah passing yang ingin dituju. Ya, oke. Jadi fungsi pandangan ke depan yang lain itu saat kita passing juga untuk melihat situasi yang ada di sekitar kita. Jadi apakah momennya itu tepat untuk kita melakukan passing ke teman kita atau kita melakukan delay agar teman kita bisa ada waktu untuk mencari ruang yang lebih bebas lagi, yang lebih jauh dari lawan, sehingga efektif untuk kita passing ke arah teman kita. Selanjutnya, kaki tumpu. Kaki yang digunakan sebagai tumpuan berada di sejajar sebelah bola dan lutut sedikit ditekuk. Dapat dilihat dari peraga, lutut sedikit ditekuk yang berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh di saat melakukan passing. Nah, untuk penjelasan lanjutannya, pada kaki kita yang digunakan sebagai penumpu saat melakukan passing ini, yang menjadi dasar penting karena kaki tumpu ini menentukan juga kemana arah bola yang ingin kita passing. Jika kaki tumpu terlalu jauh dengan bola,
maka kekuatan ayunan tidak maksimal sehingga laju bola hanya pelan atau tidak sampai ke teman kita yang ingin dituju. Selanjutnya, kaki bagian dalam dan perkenaannya pada bola. Perlu diperhatikan kaki yang digunakan untuk mengayunkan bola, yaitu menggunakan kaki bagian dalam serta perkenaan bolanya berada di tengah bola. Apabila perkenaan bola tidak pas di tengah, maka arah bola akan cenderung tidak beraturan atau tidak mengarah ke yang ingin kita tuju. Jadi, dipastikan perkenaan bola saat passing itu pas di tengah bola, agar sirkulasi bola menggelinding menyusuri tanah dan tepat pada sasaran. Nah, apabila perkenaan kaki kita tepat di atas bola, maka passing tersebut tidak sempurna. Bahkan bola akan tetap diam di tempat. Selain itu, jika perkenaan saat passing mengenai bagian bawah bola, maka itu bolanya akan naik atau melambung. Namun ini yang perkenaan bawah ini tidak menjadi suatu kesalahan karena ini menjadi teknik dasar tersendiri untuk passing jauh atau istilah lainnya long pass. Nah, ini digunakan pada situasi tertentu. Selanjutnya, follow through. Posisi ini adalah gerakan tambahan setelah melakukan passing, yaitu kaki pengayun selepas melakukan passing mengikuti ke depan yang berguna menambah power dan akurasi saat melakukan passing. Selain itu, untuk memudahkan si penendang dalam menentukan gerakan selanjutnya. Karena follow through ini juga hal yang sangat perlu diperhatikan, karena ini bisa menghindari kita dari cedera. Contohnya saat kita setelah melakukan passing, ada lawan yang datang ke arah kita dan kita sudah siap dengan gerakan tambahan tersebut, sehingga lawan tidak menabrak kita dan kita bisa menghindar. Nah, jadi itu ya anak-anak hal yang perlu diperhatikan saat kita melakukan passing sehingga kita dapat melakukan dengan benar dan yang terpenting tujuannya tercapai untuk dipassing ke arah yang ingin kita inginkan. Selanjutnya menuju ke teknik dasar kontrol. Teknik dasar kontrol. Dalam kontrol juga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan sehingga dapat dilakukan dengan baik dan benar. Yang pertama, posisi badan. Posisi badan sedikit membungkuk dan pandangan ke arah bola. Tujuannya agar saat kontrol bola tepat dalam penguasaan kita. Karena tujuan dari kontrol yaitu untuk menguasai bola agar tidak mudah direbut oleh lawan. Di mana posisi badan sedikit membungkuk ini berguna untuk menambah keseimbangan saat mengontrol bola serta Nah, selain posisi membungkuk ini buat untuk menjaga keseimbangan kita, juga posisi badan membungkuk ini berfungsi untuk melindungi kita dari lawan yang ingin merebut bola dari penguasaan kita. Sehingga ketika lawan menabrak kita juga lebih siap karena posisi membungkuk ini menjadi kuda-kuda yang kuat ketika kita melakukan kontrol. atau pandangan mengarah ke bola karena berguna untuk mengetahui arah bola ke arah kaki, kiri atau kanan yang digunakan untuk mengontrol bola. Nah, selanjutnya pandangan ini juga menentukan ke arah mana bola yang akan kita kuasai. Yang terpenting untuk menjauh dari lawan sehingga penguasaan kita tetap aman dan posisinya yang lebih ke bawah ke lebih yang luas atau menjauh dari lawan tersebut.
Selanjutnya, perkenaan bola dan kaki dalam. Sama halnya seperti passing, namun ini menghentikan bola agar tetap berada di penguasaan kita. Kaki yang digunakan untuk mengontrol tepat pada bagian dalam dan perkenaan bolanya tepat berada di tengah. Karena bagian tengah bola itu bagian yang mudah untuk dikuasai agar bola tersebut sesuai kemana arah yang kita inginkan dan tidak liar. Nah, yang terakhir ya. Nah, sebelum menuju yang terakhir atau lebih tepatnya yang terakhir adalah follow through. Nah, pada perkenaan ini saat kita kontrol kaki kita agak sedikit diangkat ya anak-anak. Jadi agar perkenaannya tepat di tengah bola. Apabila terlalu mengangkat akan terjadi bola menerobos di bawah kaki kita sehingga bola tidak dapat kita kuasai. Dan mungkin bolanya bisa dikuasai oleh lawan. Nah, selain itu, jika kaki kita tetap menapak di tanah atau tidak sedikit diangkat, maka perkenaannya tidak tepat antara kaki dalam dengan tengah bola, sehingga tidak dapat dikuasai dengan baik. Nah, kita menuju ke teknik dasar kontrol hal-hal yang terakhir, yaitu follow through. Itu follow through. Sama seperti passing. Kalau passing itu gerakannya ke depan, sedangkan gerakan ini mengikuti arah bola sedikit ke belakang. Gerakan ini berguna untuk meredam laju bola yang datang ke arah kita, serta bola tetap dalam penguasaan kita. Jadi, jika kaki saat kontrol mengikuti arah bola, maka bola cenderung miring atau tidak liar. Namun, jika kaki kita menabrakkan bola, maka bola akan sulit untuk dikuasai. Nah, kurang lebihnya begitu ya anak-anak untuk tentang teknik dasar passing dan kontrol. Penjelasannya melewati tutorial video dari yang Bapak tayangkan. Nah, sebelum pada pelajaran kali ini Bapak tutup, mungkin ada yang ingin kita bahas atau bisa ditanyakan. Saya izin bertanya, Pak. Yo, monggo Mas Yayam, silakan. Saya itu saat passing itu kadang tiba-tiba ini, Pak. Nggak bisa ke grounded itu loh, Pak. Jadi malah sering jatuh, Pak. Jadi kira-kira apa ya, Pak, yang salah? Sama kontrol saya itu kadang cepat-cepat itu, Pak. Jadi bola kemana-mana. Itu gimana ya, Pak? Oh ya, jadi untuk kendala passing Mas Yam tadi, mungkin bolanya tidak pas atau gimana Mas Yam? Bolanya itu pas, Pak. Cuman saya itu kontrol sama pasnya itu ada kesalahan, Pak. Kayak yang kontrolnya cepat sama ininya, Pak. Passingnya itu kadang malah gegubet loh, Pak. Bahasa Jawa gegubet. Oh ya benar. Paham Mas Yam. Jadi mungkin itu langkah awalnya yang salah Mas Yam. Ketika kita melakukan passing, itu kita harus juga bisa mengira-ngira jarak kita dengan bola. Sehingga kaki yang digunakan sebagai tumpuan itu tetap pada sejajar dengan bola. Tidak jauh-jauh dengan bola. Nah, karena itu yang mengakibatkan Mas Yayam tadi salah satunya tumpuan tadi. Mungkin tumpuannya terlalu jauh dengan bola sehingga kaki ayunnya tidak tepat pada perkenaan bolanya Mas Yayam. Sehingga Mas Yayam bisa tergelincir gitu kan Mas Yayam. Baik, Pak. Jadi kesalahannya ada di tumpuannya ya, Pak. Mungkin terlalu dekat atau terlalu jauh ya. Ya, benar itu Mas Yayam. Selain Baik, itu Pak. Terima kasih. untuk kontrol tadi ya Mas Yayam. Nah, mungkin yang dilakukan Mas Yayam, kaki yang menerima bola tidak sedikit mengangkat ke atas Mas Yayam. Sehingga bolanya perkenaannya tepat di bawah. Sehingga bolanya naik atau
perkenaan kakinya tidak teratur sehingga tidak dapat kita kuasai. Apakah begitu Mas Yayam? Mungkin pengambilan bolanya nggak pas ya Pak. Saya terlalu mengambil ke bawah jadi bolanya loncat ya Pak. Ya, benar Mas Yayam. Selain perkenaannya juga diikuti dengan follow through Mas Yayam. Karena follow through ini gunanya untuk bola yang datang ke arah kita bisa dikatakan nurut Mas Yayam. Begitu. Ya Pak. Berarti follow through saya juga kurang berarti Pak. Ya, Pantesan kemarin kok masalah terus saya kontrolnya. Baik ya, Pak, terima kasih penjelasannya Pak. ya benar Mas Yayam. Ya, jadi itu bisa menjadi pengalaman ya buat Mas Yayam. Karena Mas Yayam juga sering latihan terus toh ini. Ya, karena teknik dasar passing dan counter itu menjadi yang paling dasar Mas Yayam untuk melanjutkan proses ke depan yang bisa dikatakan lebih baik. Oke, kurang lebihnya begitu ya. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum waktunya mepet? Atau Tidak, Pak. Cukup. sudah cukup ya? Ya, Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya. Semoga yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian sebelum atau yang ingin melakukan olahraga sepak bola, sehingga tidak asal-asalan dalam melakukannya dan kita terhindar dari cedera ya anak-anak. Baik, terima kasih. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.